ini bisa mendapatkan cuan lagi teman-teman ya. Tidak panjang lebar, kami persilakan Pak Haidar mewakili tim EVOS untuk menyampaikan informasi ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Haidar. Oke, terima kasih atas waktunya dari moderator. Selamat malam teman-teman semuanya. Masih pada semangat ya untuk malam hari ini ya. Kita memulai meeting lagi, ya, kita mulai Zoom meet lagi. Kita tidak henti-hentinya untuk memperkenalkan terkait dengan EVOS Airdrop Revolution. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung di Zoom meet malam hari ini, yang mungkin baru mulai gabung, perkenalkan saya Haidar, founder dari Build with Haidar, di mana BWH Academy bekerja sama dengan C2E untuk memperkenalkan, untuk mengedukasi terkait dengan EVOS, baik dari sisi teknologi, baik dari sisi opportunity-nya nanti seperti apa, baik dari sisi future dari EVOS Airdrop Revolution. Oke, mungkin itu perkenalan singkat saya. Untuk berikutnya, kita akan mulai untuk mengetahui terkait dengan EVOS Airdrop Revolution. Nah, EVOS sendiri, oke, kita masuk ke halaman yang pertama, yaitu EVOS adalah layer satu blockchain. Seperti yang saya sering sampaikan, ya kan, untuk EVOS sendiri ada layer satu, di mana EVOS ini sejajar dengan katakanlah dengan Ethereum, sejajar dengan BSC, sejajar dengan Polygon Matic, ya kan, sejajar dengan Solana. Nah, ini layer satu EVM yang sifatnya dia akan memiliki native coin sendiri berupa EVOS yang running di jaringannya EVOS. Jadi tidak EVOS yang tidak token yang nanti berada di jaringan lain. Katakanlah seperti seperti airdrop yang kemarin hamster combat gitu dan lain sebagainya gitu dots gitu kan, itu mereka kan membuat sebuah tokennya berada di jaringan Solana. Nah, ini berbeda. EVOS adalah layer satu di mana nanti mempunyai blockchain sendiri, mempunyai koin sendiri, ya seperti itu. Nah, berikutnya EVOS itu mengusung teknologi konsensus yang namanya adalah POSTA, Proof of Stake Trust Authority. Proof of Stake Trust Authority, di mana ya, di mana yang namanya Proof of Stake Trust Authority ini adalah memudahkan, memudahkan untuk para validator untuk mengikuti atau untuk join sebagai not validator untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dari blok yang dipecahkan seperti itu. Misal nih ada satu user melakukan transaksi ke user yang lain. Nah, di sini kan ada fee transaksi nih, ada gas fee-nya. Nah, seperti yang kita lakukan di airdrop-nya EVOS, itu kan ada gas fee. Nah, siapa yang mendapatkan gas fee-nya? Yang mendapatkan gas fee-nya adalah validator, ya kan, not validator yang running di jaringan BSC. Nah, ini EVOS nantinya ke depan dia akan mainnet menjadi blockchain sendiri, di mana nanti akan memiliki not validator yang tentunya nanti yang sudah divalidasi trust authority yang memang sudah mendapatkan kepercayaan dari timnya EVOS seperti itu. Oke, berikutnya lagi EVOS nanti ekosistemnya termasuk apa aja gitu kan ya. Nah, ekosistemnya EVOS itu yang pertama nanti akan ada DeFi, di mana DeFi ini bisa untuk berbagai macam. Contoh salah satunya adalah staking, contoh berikutnya adalah farming, LP farming. Terus misal nanti ada skema loan atau skema seperti P2P lending. Nah, bisa juga nanti di jaringan EVOS juga nanti akan ada semacam mungkin aplikasi agunan gitu kan ya, pinjaman online gitu yang sifatnya di dalam blockchain. Tentunya nanti akan ada penyesuaian dengan skema-skema yang ada di blockchain. Nah, itu salah satu contohnya. Dan juga nanti di EVOS akan ada NFT, marketplace, di mana mungkin teman-teman semuanya yang mungkin suka dengan menggambar, suka dengan foto-foto yang biasanya diupload di Facebook, diupload di Instagram gitu, bisa saja nanti diupload di NFT untuk dijadikan sebuah profit atau cuan yang misal nanti dijual nih, saya sedang mau foto sawah gitu kan ya, di mana kebun sawah gitu, tampak hijau, nah diupload di NFT. Bisa saja nanti akan ada orang yang membelinya seperti itu. Nah, berikutnya akan ada DEX, ya kan. DEX di mana user bisa melakukan interaksi atau user bisa melakukan jual beli. Oke.
user bisa melakukan jual beli. Di mana misal nih nanti DEX-nya EVOS sudah running di jaringan mainnet, user bisa langsung membeli EVOS dengan USDT. Jadi tidak perlu apa namanya, tidak perlu transaksi dengan blockchain lain, tapi langsung di jaringannya EVOS sendiri. Bisa saja nanti akan ada sifatnya DEX yang mungkin seperti di Pamfan atau di DEX-DEX yang sifatnya meme coin gitu. Ke depan mungkin kemungkinan juga akan ada hal-hal seperti itu di EVOS. Berikutnya, EVOS juga mendukung untuk GameFi dan RWA. Nah, RWA ini salah satu yang digaung-gaungkan atau salah satu yang akan diusung oleh EVOS. RWA ini bisa saja, nah, RWA ini bisa saja nanti sistemnya adalah sistem eh, apa namanya untuk royalti misal gitu kan ya, RWA royalti, di mana setiap musik ya kan nanti akan ada chain-nya, akan ada apa namanya pembagian royaltinya yang ditulis ke dalam blockchain. Itu bisa saja nanti seperti itu supply chain-nya ya kan. Misal dari yang mendengarkan dari Spotify ya kan dikasihkan ke artis, ya, siapa yang mendengarkan di sini dicatat semua dalam blockchain. Nah, ekosistem seperti ini kemungkinan juga bisa ada di jaringan mainnetnya EVOS. Kenapa bisa saja semua? Karena memang blockchain itu sangat luas bisa diimplementasikan apapun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke. EVOS juga ramah untuk pengembang. EVOS juga hadir untuk mempercepat adopsi blockchain dari berbagai sektor, baik digital maupun dunia nyata. Oke. Nah, EVOS dalam ekosistem RWA tadi, seperti yang saya sampaikan, tentunya harus memiliki sesuatu atau harus memiliki teknologi yang memang mencukupi untuk menuju atau untuk mengakomodir kebutuhan dari RWA tersebut. Oke, salah satu contoh kebutuhan yang diakomodir adalah TPS, transaction per second up to 50.000. Di mana kalau kita bicara terkait dengan transaction, ini kan sesuatu yang tidak bisa kita tunda-tunda. Misalnya kita mau membeli sebuah koin di jaringan EVOS. Oke, sekarang harganya adalah Rp1.000, $1, misal $1. Saya inginnya adalah beli sekarang. Kenapa? Karena nanti kalau misal nanti takutnya harga keburu naik atau misal saya mau menjual sekarang harganya keburu turun. Nah, dengan adanya dukungan 50.000 TPS ini, transaksi bisa smooth, transaksi bisa lancar dan bisa tereksekusi secara instan. Nah, kemudian untuk supply-nya Evo sendiri itu sudah ditentukan oleh developer, ditentukan oleh tim EVOS, di mana 20%-nya nanti akan diberikan ke tim dan 80% akan diberikan ke komunitas. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, di mana teman-teman itu join atau teman-teman mengikuti airdrop-nya EVOS, misal teman-teman semuanya mengikuti wallet mengikuti 35 wallet gitu kan ya, 35 tusuk satu jaringan ke bawah. Nah, dari situ berarti kan totalnya adalah 35 kali 35 di dalamnya. Berarti ada 1000 sekian gitu kan ya. Nah, itu akan menjadi cikal bakal dari supply dari EVOS. Jadi misal nih, total yang ditargetkan dari tim EVOS kan 10 juta, 10 juta akun. Ketika tercapai 10 juta akun, katakanlah misal 2 miliar gitu kan ya. Dari 10 juta akun itu dihitung adalah estimasi 2 miliar. Otomatis nanti supply yang akan terdistribusi itu 2 miliar plus 20%. Jadi totalnya adalah 2,2 miliar. Di mana 200-nya nanti menjadi 2 miliar 400 juta. Di mana 400 jutanya nanti menjadi haknya dari tim EVOS, nanti pasti pasti divesting untuk 80% dibagikan ke komunitas sesuai dengan skala pengguna dari airdrop. Oke. Nah, berikutnya kita masuk untuk EVOS terdaftar di jaringan Chainlist. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat, bentar saya share screen. Oke, ada di sini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa
EVOS itu sudah terdaftar di Chainlist. Chainlist itu apa sih? Seperti yang saya terangkan beberapa kali, Chainlist itu adalah list kumpulan dari FVM network yang support dengan jaringan FVM, yang support dengan virtual mesinnya FVM, di mana user itu nanti bisa dimudahkan untuk melakukan integrasi. Sorry, developer bisa dimudahkan untuk melakukan integrasi. Nah, di sini totalnya ada ribuan, ada banyak sekali chain yang sudah terdaftar. Tapi tidak semuanya chain bisa mendaftar di sini. Pasti chain yang sudah terverifikasi oleh si chainlist. Nah, di sini ada Ethereum Mainnet, ada BSC, ada Avalanche, ada Arbitrum, ya kan? Nah, di sini misal saya cari EVOS. Nah, di sini EVOS sudah terdaftar di sini, menandakan apa? Menandakan bahwa EVOS memang ada blockchain-nya, ada mainnet-nya yang nanti akan dirilis sesuai dengan schedule yang sudah disiapkan oleh tim pengembang dari EVOS. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke di belakang layar dari EVOS, ya kan? Kita pengen tahu tuh, EVOS itu sebenarnya siapa sih yang backingnya itu siapa gitu? EVOS itu nanti apakah benar-benar bisa mempunyai harga gitu? Kalau dari teknologi kita sudah tahu, EVOS layer 1 FVM punya teknologi tingkat tinggi yaitu TPS-nya up to 50.000. Yang berikutnya juga memiliki memiliki ketertarikan atau memiliki target pengembangan ke RWA. Berarti ini kan sesuatu yang memang cukup masuk akal untuk kedepannya gitu kan ya. Yang sesuatu memang teknologi-teknologi yang saat ini lagi berkembang gitu. Nah, berikutnya kita ingin tahu dukungan dari siapa sih? Ya, EVOS itu mendapatkan dukungan penuh dari C2E Energy. C2E Energy ini ya kan tikernya adalah OGI, ini masih ada di Yahoo Finance, masih ada di Nasdaq, nanti bisa di searching oleh teman-teman semuanya. Ini adalah perusahaan yang awalnya fokus pada energi terbarukan seperti biofuel gitu. Nah, sekarang mulai fokus untuk pengembangan di blockchain, pengembangan di energi, teknologi blockchain innovation dan real world asset. Nah, tentunya ini sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi yaitu terkait dengan EVOS, di mana EVOS memang fokusnya di RWA, fokusnya di integration, ya kan, integration dengan tokenisasi dan lain sebagainya. Oke. Nah, C2E Energy sendiri, ya kan, saat ini memang CEO-nya adalah Bapak Arthur Lee yang mendorong C2E Energy melalui sektor energi tradisional. Jadi dari energi tradisional yang kemarin gitu, pingin lebih berkembang lah untuk energi yang teknologi yang terbarukan gitu. Oke. Nah, dengan adanya sinergi dari C2E dan EVOS ini, ya kan, C2E ini melihat bahwa blockchain sebagai bagian penting dari masa depan energi, RWA, dan keuangan. Yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau teman-teman semuanya sudah tahu, sekarang untuk di Indonesia ini kan lagi gencar-gencarnya untuk implementasi blockchain. Beberapa tahun yang lalu mungkin ada yang dengar, wah, BCA sekarang sudah memakai blockchain, perbankan sekarang memakai blockchain. Nah, kemudian tahun-tahun yang belakang ini udah mulai ada stablecoin IDR, ya kan, CDBC, ya kan, yang sekarang sudah mulai masuk ke dalam rancangan dari undang-undang adalah untuk blockchain, sorry, untuk kripto nanti bisa menjadi agunan pinjaman gitu kan ya. Jadi misal Bapak Ibu punya Bitcoin atau Bapak Ibu nantinya punya EVOS, EVOS-nya nggak perlu dijual kalau misal butuh uang, EVOS-nya bisa diagunkan. Misal seperti itu, seperti kita masuk ke dalam pegadaian gitu, secara online itu mungkin itu. Nah, berikutnya juga sedang digodok untuk kripto menjadi payment gateway atau kripto menjadi payment currency. Jadi tidak hanya sebagai sebagai investasi tapi bisa sebagai untuk pembayaran. Itu yang sedang lagi digodok. Nah, tentunya ini sangat baik dengan perkembangan ekosistem yang saat ini ada dengan adanya EVOS, RWA, ya kan, terus ada implementasi keuangan. Nah, ini akan sejalan dengan apa yang sedang terjadi di dunia digital. Oke, nah kita masuk sedikit terkait dengan technical sedikit terkait dengan perbedaan antara EVOS, Ethereum, BSC, Polygon dan Solana. Tentunya kalau kita bicara market cap, ini kemungkinan besar EVOS kalau bisa 1/10-nya saja dari Ethereum itu udah keren sekali. Ya.
Eh, Misal nih, kalau kita melihat dari teknologi, EVOS itu sudah di atasnya dari Ethereum dengan TPS-nya lebih tinggi, block time-nya juga lebih cepat, gas fee-nya juga lebih rendah, ya kan? Validator juga bisa lebih sedikit memang validatornya, tetapi poinnya adalah validator yang di trust itu. Kalau di Ethereum kan validator bisa siapa aja, kalau ini adalah validator yang sudah terautorisasi gitu. Cuman untuk finality-nya untuk di EVOS bisa lebih cepat. Nah, ini kalau kita bandingkan, oke, kita bandingkan, misal kita masuk ke sini, oke, kita masuk ke sini, kita cari CMG. Nah, kita lihat Ethereum, oke, kita lihat Ethereum, di mana sekarang Ethereum, perkembangan dari Ethereum. Nah, ini Ethereum itu dulu hampir bisa dikatakan kayak abu gitu, $10, Bu, ya kan? Kalau kita bicara di 2015, 2016, saya masih ingat waktu itu saya masih mining Ethereum, masih ada kurang lebih 10 ring mining gitu. Nah, itu masih bisa mendapatkan paling tidak 0,5, 0,3 tiap hari gitu kan ya. Ethereum gitu. Nah, ini kalau misal memang EVOS di awal-awal seperti ini, ya kita bisa melihat potensinya juga lebih tinggi. Kenapa? Karena teknologi yang dibawa sama EVOS tidak kalah dengan Ethereum. Seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita melihat dari setelah kita melihat dari kompetitif benchmark yang ada, kita bisa melihat bahwa potensi dari airdrop ini cukup menjanjikan. Menurut saya ini salah satu airdrop yang sifatnya berbeda memang dengan yang kemarin-kemarin yang ada misalnya kayak hamster combat dan lain sebagainya yang diharuskan online gitu, harus buka HP tiap saat. Kali ini tidak, kita cukup mendaftar sekali, kemudian kita duplikasi, kita bagikan kepada teman-teman yang sekiranya memang minat untuk mengikuti airdrop, nah otomatis kita juga bisa mendapatkan reward dari referralnya. Oke, nah program airdrop Evo sendiri itu bisa mendapatkan yang pertama adalah reward 150 EVOS ketika langsung klaim. Oke, yang berikutnya nanti mendapatkan ekstra bonus 20 EVOS setiap tax dan referralnya bisa up to 35 kali 3 EVOS per level. Nah, potensi untuk total bonus referralnya adalah 105 EVOS per line atau per ini ya, ya. Oke, per satu taxnya tadi kan. Sorry, per satu account, per 35 account yang di apply. Oke, kita masuk ke sini aja biar nggak bingung. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke sini aja. Karena daripada bingung, eh, share screen saya kok hilang. Oke, kelihatan ya share screen saya. Oke, kita masuk yang ke sini aja. Biar Bapak Ibu sekalian atau teman-teman semuanya bisa melihat dari strategi dari airdrop EVOS. Oke, yang pertama untuk strategi airdrop, ya kan penjelasan tentang account atau penjelasan tentang wallet. Jadi teman-teman semuanya ketika join airdrop, nanti teman-teman bisa join menggunakan satu wallet, oke, di mana satu wallet ini akan mendapatkan satu akun utama dan bisa mendapatkan up to 35 DEP. Depth artinya apa? Kedalaman. Jadi misal milihnya adalah 5, berarti nanti bisa mendapatkan kedalaman 5 atau mendapatkan level referral sampai 5 kedalaman. Tetapi kalau milihnya 35, berarti bisa mendapatkan up to 35 level kedalaman. Oke. Dep juga berarti mensponsori akun Anda sebanyak dep yang Anda pilih. Jadi misal, oke, kita masuk ke sini. Oke, kita masuk ke sini sekalian. Saya logout dulu, saya masuk ke akun yang belum join, biar nanti teman-teman semuanya bisa melihat. Oke, yang pertama sudah login. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini kan untuk halaman airdropnya ya. Nah, di sini kan ada pilihan untuk referral depth.
yang tadi saya ceritakan di slide gitu ya, di presentation. Nah, di sini teman-teman bisa memilih referral depth-nya up to 35. Oke, ada 0, 5, 15, 25, 35. Misal tidak suka dengan angka 5 bisa saja tulisnya adalah 17 di sini juga bisa. Misal mau ditulis 23 di sini juga bisa. Misal mau ditulis 33, 34, 35 juga bisa. Oke. Nah, maksudnya referral depth ini apa? Ketika milihnya adalah 35, berarti yang pertama, Anda berhak untuk mendapatkan ribet ketika ada orang join sampai level 35 ke bawah atau kedalaman level untuk ke bawahnya sampai ke 35. Ketika di sini milihnya 5, berarti hanya sampai 5 gitu. Misal katakanlah seperti ini ya. Oke, ini masih kelihatan ya. Nah, misal milihnya tadi adalah kedalamannya milihnya adalah satu gitu. Misal nih wallet utama milihnya cuma satu. Ketika ada wallet yang kedua join atau wallet kedua disponsori, itu dia bisa mendapatkan reward dari referral. Tetapi ketika nomor tiga ini join, nomor satu tidak mendapatkan reward. Kenapa? Karena tadi milihnya cuma satu. Oke, milihnya cuma satu. Tetapi kalau misal milihnya 35, berarti sampai level ke bawah 35 ini, dia bisa mendapatkan semuanya. Sampai level bawah di sini mendapatkan mendapatkan benefit dari referral reward. Misal milihnya adalah 35. Oke, oke, kita balik ke sini. Jadi saran saya kalau untuk airdrop ini kita pilih yang 35 langsung. Kenapa? Biar nanti ketika ada eh, ke bawah kita tetap mendapatkan dari referral reward-nya. Itu yang teknik yang pertama. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke presentasi lagi. Oke. Nah, di sini eh, Dep juga berarti Anda mensponsori tadi sudah ya. Berarti ketika milihnya 35 berarti Anda juga akan mendapatkan 35 akun plus satu akun utama. Ya, totalnya berarti satu akun utama plus 35 akun yang Anda sponsori sendiri. Jadi total akun Anda 36 akun dalam satu wallet. Oke, dalam satu wallet punya 36 akun. Terus satu wallet hanya memiliki satu referral kode. Jadi nggak usah bingung terlepas dari pemilihan depth-nya. Misal milihnya depth-nya 5, milihnya depth-nya 10, milihnya depth-nya 15, otomatis semuanya dalam satu link referral. Jadi tidak perlu bingung. Wah, saya tadi milih 35, terus referral yang nomor 35-nya yang mana? Tidak ada. Karena dalam satu wallet hanya ada satu referral kode. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam cara daftarnya tadi sudah, ya kan? Nah, cara daftarnya tadi masuk untuk kunjungi link referral sponsor Anda. Pastikan juga kode referralnya itu sesuai. Misal contohnya adalah seperti ini. Oke, saya login ke akun yang saya pakai untuk referral. Oke, misal teman-teman semuanya mendapatkan link dari temennya atau dari leadernya atau dari siapapun. Nah, dengan kode 661011834. Misal contohnya ini kan. Nah, ini terus dipaste di sini gitu misal. Nah, ini pastikan lagi bahwa ya kan, pastikan lagi bahwa ini memang benar-benar sesuai dengan yang dikirim. Takutnya apa? Kalau tidak sesuai, misal nih 34 dirubah menjadi 31 gitu, ada salah ketik, itu nanti berarti tidak terhubung dengan leader Anda. Bisa saja terhubung dengan orang lain gitu. Itu pastikan lagi. Oke. Nah, ketika sudah mendapatkan, oke, tadi di sini ya. Oh, sorry, di sini tadi ya. Share screen-nya berhenti. Jadi misal tadi 661-nya di sini gitu, 661011834 gitu kan ya. Ini tidak boleh berubah. Misal sudah di copy linknya ketika dimasukkan untuk mendaftar, jangan sampai keliru. Karena apa? Karena sekali keliru berarti nanti akan berpindah ke leader yang lain atau mungkin orang yang tidak kita kenal gitu kan ya. Tentunya tidak mau seperti itu kan. Oke, kita masuk ke balik ke sini cara daftar dari airdrop-nya. Oke. Nah, dari sini ya kan tadi sudah ada connect wallet, login gitu, klaim airdrop tadi sudah. Nah,
Jadi nanti milih 35 dep, lalu klik claim airdrop. Nah, jumlah koin EVOS yang didapatkan adalah dalam satu akun, dalam satu wallet, itu terdapat satu akun utama dan 35 dep. Totalnya adalah 36 akun dep. Nah, di sini berarti 36 kali 150 EVOS sama dengan 5.400 EVOS. Nah, untuk yang tadi, karena milihnya dep, itu mendapatkan 35 akun tambahan dikali 3 EVOS, totalnya 105 EVOS. Jadi yang didapatkan up to 5.505 EVOS per satu wallet. Jadi dalam satu wallet ketika tadi sudah memilih di sini ya, balik lagi ke sini. Oke, balik lagi sini. Ketika sudah memilih wallet ini, sudah memilih di sini sudah memilih 35, berarti total yang didapat itu 5.400 EVOS plus 100 plus 105 EVOS dari referral 3 kali 35. Bukan referral dari dep-nya 3 kali 35. Oke. Nah, dari sini ya kan tadi kan kita juga melihat ada yang namanya bonus dari tax ya. Nah, klik tax nanti kerjakan tugas-tugasnya ketika mengerjakan masing-masing tax itu bernilai 20 koin EVOS di mana tugas ini tersedia untuk diklaim dalam 24 jam setelah tugas Anda diverifikasi. Jadi masing-masing akun itu nanti bisa mendapatkan tambahan reward lagi berupa 20 kali 5 berarti 100. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan kita mendapatkan airdropnya, mendapatkan token airdropnya. Nah, ini adalah strategi yang biasa saya pakai ketika saya melakukan airdrop yang lain pun juga sama. Jadi contohnya misal kemarin saya mengikuti airdrop di eh, Hamster Combat, terus mengikuti airdrop di Grass, mengikuti airdrop di Blaze Network gitu kan kemarin yang cukup ramai gitu kan ya. Nah, itu saya pasti mempersiapkan. Misal nih, contohnya di Grass itu, kalau nggak salah itu ada depth-nya itu maksimal di 3. Jadi 1, 2, 3 itu tak isi dengan akunku, baru nanti yang akun ketiga tak sebar-sebarin dan akun yang ketiga itu yang tak banyakin pasukan. Totalnya kemarin tak siapin sampai 200 akun. Nah, di sini di EVOS Airdrop ini, karena tadi kita milihnya 35, itu kita bisa melakukan tusuk sate up to 35. Di mana misal nih, dari wallet pertama, wallet kedua, wallet ketiga, sampai wallet ke-35, kita isi semuanya dengan dep 35, dan seterusnya. Nah, ulangi hingga 35 wallet untuk mendapatkan total 1.260 akun. Apabila Anda ingin memiliki lebih dari 1.260 akun, cukup wallet ke-35 yang dijadikan sponsor referral karena seluruh jalur 35 wallet Anda di atas akan menerima komisi referral 35 kedalaman. Oke, kita sedikit eh, gambaran yang ada di sini. Oke, gambaran ada di sini. Setelah ini nanti tak buka sesi tanya jawab ya. Saya terangin sedikit. Habis ini nanti sesi tanya jawab. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bicara terkait dengan eh, tusuk sate lah ibaratnya gitu kan ya. Siapin tusuk sate, terus siapin walletnya, yang kedua siapin gas fee-nya, yang terakhir eh, memilihnya adalah 35 dep. Nah, misal dari wallet pertama, oke, kita sponsori ke wallet kedua, sponsori wallet ketiga, sponsori wallet keempat, sampai wallet ke-35, tentunya masing-masing ini adalah 35 dep. Untuk apa? Untuk mendapatkan mendapatkan total benefit dari seluruh jaringan yang kita siapkan. Karena kita udah pilih 35, otomatis ke bawahnya 35 kita bisa mendapatkan semua. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya 35 ternyata kebanyakan, ya udah kita turunin misal ke 25. Itu it's okay, enggak masalah. 25 masih menurut saya masih cukup worth it dilakukan gitu. Misal di dep 35 sampai ke 25. Oke. Nah, dari sini nanti yang di-share itu referral yang ada di sini, referral yang terakhir. Oke, jadi misal wallet satu nanti ini yang join atau misal ngikut dari sponsor gitu kan ya. Sorry, leader gitu kan ya. Leader atau link dari orang lain gitu kan ya.
Nah, ini pertama gini. Nah, kemudian kita join dari linknya ini. Oke. Nah, wallet satu disiapin 35 dep. Oke, selesai. Kita tulis, ya kan, linknya mana. Oke, linknya. Misal udah dapat linknya seperti ini tadi. Oke, udah dapat linknya ini. Kita copy, kita buka lagi di sini. Seperti ini. Nah, kita disconnect dulu biar nanti saya rubah ke akun yang belum join, kayak misalnya seperti ini. Nah, ini jangan sampai ini dicek lagi nih 66101 66101 834 834 login. Nah, ini kan otomatis kita bisa mendapatkan wallet yang kedua gitu. Nah, wallet kedua terus join 35 misal gitu kan ya. Oke, klaim sudah selesai, dapat lagi di atau linknya sini, buka lagi wallet ketiga, wallet keempat, dan seterusnya sampai wallet ke yang 35. Nah, setelah itu wallet yang ke-35 baru dibagi-bagikan ke Facebook, Instagram, YouTube, atau kemanapun gitu yang bisa mendapatkan benefit. Kenapa seperti itu? Biar apa? Biar misal nanti ada yang daftar di sini, nah, ke 35 akun ke atas ini bisa mendapatkan benefit semuanya. Jadi yang dapat itu lebih banyak. Nah, di sini udah saya contohkan, misal ada join satu wallet di dep 35 dari wallet ke 35 ini, ya kan, dari referral yang punya, sorry, dari tusuk sate kita yang wallet ke 35, itu potensi pertama itu 108 EVOS. 108 itu dari mana? 36 kali 3 gitu. 36 kali 3 ketemunya 108 dikali 35. 35 itu mana? 35 itu adalah jaringan ke atasnya sini yang sudah kita siapin, totalnya 3.780 EVOS. Oke, 3.780 EVOS itu estimasinya berapa? Kalau kita mengacu pada harga yang ada di website, oke, tak lihatin yang ada di website ini, oke. Nah, harga yang tertera di sini, nah, price itu estimasinya ada 0,1 sampai 0,5 dolar. Katakanlah 0,1 dolar nih, misal 0,1 dolar. Berarti dengan mendapatkan referral satu saja, itu kita sudah bisa mendapatkan totalnya estimasinya adalah 378 dolar. Kalau harganya 0,1. Tentunya harga kan fluktuatif tergantung komunitas. Tapi dengan adanya tadi layer 1 ya kan, DeFi, RWA dan lain sebagainya diimplementasikan, harusnya bisa bisa stabil lah, bisa stabil di angka 0,1. Syukur-syukur sesuai dengan yang diomongkan di sini adalah 0,5 dolar. Berarti kalau 0,5 berarti kita kali total yang kita dapatkan itu, misal ada satu orang yang join, itu 3.780 dibagi dua, berarti 1.400 sekian lah gitu. Oke, seperti itu. Itu adalah estimasi ketika kita mengikuti strategi yang sudah disiapkan, di 35 titik wallet seperti itu. Nah, tadi kan ada 35 titik wallet. Nah, estimasi yang kita dapatkan itu dari yang sudah kita lakukan tadi, itu estimasinya berapa? Kita bisa mendapatkan dari 35 akun, 5.500 EVOS, totalnya adalah 192.675. Dari komisi kita dapat 64 ribuan. Nah, totalnya kita bisa mendapatkan 256.935 EVOS. Estimasinya berarti kalau misal di harga 0,1, katakanlah jelek-jeleknya aja wes, nggak usah 0,1, 0,1 aja gitu. Totalnya kita sudah mendapatkan 2.500 dolar. Kalau nantinya di CEX atau di DEX bisa harganya tembus di 0,01. Katakanlah developernya bilangnya kan 0,1, kita skeptis aja wes. 0,01 itu masih masih untung. Karena apa? Kita dapatnya gratis, kita cuma bayar gas fee aja gitu. Oke, terima kasih untuk Bapak-bapak semuanya dari penjelasan saya terkait dengan airdrop, terkait dengan EVOS. Mungkin cukup, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih waktunya. Siap, terima kasih Pak Haidar
atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Jelas, gamblang, dan tentunya ini sebuah peluang yang sangat luar biasa. Monggo teman-teman yang ada pertanyaan atau kurang paham perlu penjelasan bisa langsung ditanyakan. Nah, kita sharing-sharing ya. Oke, untuk Pak Sultan Syah dulu yang angkat Iya. tangan. Monggo, Sultan Syah. Selamat malam Pak Haidar dan kawan-kawan semuanya. Para Selamat leader malam dan Pak Sultan. kawan. Iya. Ini Pak Haidar ada sedikit pertanyaan Silakan. terkait ada kendala teman-teman untuk login gitu. Ada notifikasi violet login gitu. Itu solusinya bagaimana buat teman-teman gitu. Oke, kalau misal terjadi violet login, yang pertama kalau itu memakai aplikasinya TP misal ya, Token Pocket gitu kan ya. Nah, Iya itu betul. bisa nanti bukanya di Google Chrome. Nah, ketika bukanya di Google Chrome, oke, sebentar di sini bisa saya praktekkan. Sebentar, saya share screen sebentar Pak ya, biar kelihatan. Iya. Oke, nah di sini kan ada Wallet Connect ini Pak ya. Nanti Iya. dipilih Wallet Connect. Kalau misal di Google Chrome, itu nanti Iya. ini di Wallet Connect-nya ini kita bisa langsung scan dari HP yang lain. Misal atau di komputer gitu, misal di komputer atau di HP yang lain, itu kita bisa melakukan Wallet Connect. Itu satu. Kalau misal terkendala dengan Wallet. Nah, yang kedua bisa nanti dilakukan yang namanya buka browser baru, Pak. Jadi kan kalau misal di sini, ya misal katakanlah seperti ini kan ya tampilannya di mobile gitu. Misal tampilan di mobile, saya pakai Pixel. Nah, misalkan seperti ini, Bapak ya. Nah, ini kan pas connect, setelah connect sukses, ya kan? Setelah connect itu loginnya Violet bisa dilakukan ditutup dulu barnya, nanti buka lagi misal EVOS Apps tadi ya, dibuka lagi di browser yang sama di Token Pocket kan kita bisa close taruh buka browser tab baru kan Pak ya. Nah itu nanti dicoba untuk login kembali. Lalu misal nanti masih ada kendala, nanti bisa ditanyakan ke leadernya mungkin Pak Joko atau teman-teman yang apa namanya yang dekat gitu Pak ya. Itu kalau misal terkendala dengan loginnya. Oh ya, nanti dari browser Chrome bisa ya, langsung ya? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Kalau misal nanti Bapak juga bisa melakukan backup Pak, apa kata kuncinya itu kan ada 12 suku kata itu Pak ya, 12 suku kata. Kalau misal ada laptop, ada komputer, nanti bisa diimport di sini. Nah, melakukan import lah. Saya nggak bisa nyontoin karena kalau saya contohin nanti kunci saya ketahuan semua nanti Pak. Iya. Baik. Nanti kita coba di browser Pak. Silakan. Oke. Yang kedua, gini Pak Haidar, Silakan, teman-teman ini kan ada yang bertanya juga, dampaknya apa kalau kita tidak mengikuti alur yang disarankan 35 akun, kan begitu ya? Karena mengingat satu mungkin biaya gas fee-nya terlalu tinggi kan begitu. Kalau untuk 35 akun kan 35 wallet maksudnya. Iya, 35 wallet. Iya. Nah, sesuai alurnya kan harusnya kan kita buat dulu 35 wallet, baru link terakhir kita sebar kan begitu ya. Nah, ada beberapa teman mungkin ya pada umumnya kesulitan tentang gas fee yang sedikit agak besar kan begitu ya. Nah, itu betul. dampak bagi mereka itu apa gitu kira-kira. Misalnya mereka hanya sanggup satu wallet 35 akun gitu kan. Nah, langsung disebarnya gitu. Itu dampak bagi mereka apa kira-kira Pak Haidar? Oke, yang pertama dampaknya adalah berarti ribetnya tidak bisa maksimal, Pak. Itu yang pertama. Pastinya ketika kita membuat jaringan seperti ini, Pak. Oke, bisa kelihatan ya gambar saya yang putih ini. Ketika kita melihat rangkaian ini dari wallet 1 sampai wallet 35, ketika ada yang join satu orang saja, kita bisa mendapatkan 3.780 EVOS. Tetapi, misal kita katakanlah tadi di sini cuman siapin satu wallet saja, gitu Pak ya.
Misal wallet kedua, wallet ketiga, wallet keempat, sampai wallet ke-35 atau misal wallet satu langsung di-share. Oke, wallet satu langsung di-share. Saya kasih contohnya di sini, Pak ya. Oke, saya kasih contohnya di sini. Misal ini adalah referral gitu. Oke. Dan referralnya ini langsung ikut sponsor ke sini. Oke. Dampaknya berarti misal ini refnya adalah 35. 35 kali 3. Oke. Tambah dengan 108. Sorry, bukan 36. Oke. Nah, dampaknya misal nih Pak ya, misal satu orang ini mendapatkan, oke, satu orang ini join referral, berarti nanti yang dapat reward itu wallet jenengan saja dan walletnya leader dan atasnya leader. Misal leadernya ini sudah nyiapin sampai 35 gitu. Ya, Berarti satu orang ini ketika join yang dapat rewardnya itu yang paling banyak si leader. Leader sampai ke atas 35 ini. mm-mm. Nah, dampak yang pertama itu di situ. Oke. Nah, Pak. dampak yang berikutnya paling ya tadi memang terkait dengan gas fee mahal dan sebagainya. Tetapi karena ikutnya sedikit ya pasti dapatnya juga sedikit. Paling Betul. perbedaannya di situ saja sih. Tetapi dari tim Pak Julian kemarin juga ngobrol, sebenarnya itu tidak diwajibkan untuk membuat 35, tetapi disarankan. Kenapa disarankan? Karena itu bisa mempercepat untuk pertumbuhan user. Itu Betul. juga. Nah, dengan adanya pertumbuhan user targetnya 10 juta, bisa saja Pak, EVOS ini nanti 1 bulan sudah selesai Pak airdrop-nya. Betul. Kenapa? Karena sudah mencapai 10 juta user. Nah, dengan Betul. kalau kita pertama bisa mendapatkan 35 ini, ya kan, kita yang pertama, otomatis kan nanti benefit yang kita share ini kan kita bisa mendapatkan lebih banyak. Misal nih, Betul. yang ini join, terus ternyata orang ini tidak mengikuti 35. Ada yang join di bawahnya. Nah, yang dapat untung siapa? Yang dapat untung 35 sampai wallet ke-30, wallet kedua kita. Jadi memang Iya. perbedaan besarnya di situ sih, Pak. Oke. Nah, satu lagi misalnya ada kasus begini, wallet satu dia buat 35, terus wallet 2, 3 sampai dia maksimumnya dia mampunya di 10 tingkatan, dia bikin 5 gitu. Itu hasilnya bagaimana untuk dia sebar gitu? Oke. Kalau misal dilakukan seperti itu, hasilnya tidak bagus, Pak. Harusnya begini. Kalau dia joinnya misal di sini kan wallet satu kan 35, Pak ya. Ya. Oke. Wallet yang kedua tadi kan istilahnya misal 10. Ya. Saya tulis dulu misal 10. Ya. Wallet yang ketiga ini tadi misal 10 gitu. Ya. Ya. Terus wallet yang keempat misal 5. Tadi kan Ya. seperti itu. Ya. Misal contohnya wallet, iya sampai wallet kelima, misal wallet kelima ini katakanlah ini berapa? 1 misal seperti ini. Nah, di sini berarti ketika yang terakhir di sini dia hanya bisa mendapatkan benefit dari direct saja kalau misal 1. Kalau misal 5 berarti bisa mendapatkan up to ke bawahnya 5. Kalau saran saya 35 itu menurut saya Pak hampir bisa dikatakan ya wajib lah gitu. Wajib kalau misal joinnya yang di sini, joinnya di sini itu milihnya 35 itu wajib. Tetapi kalau misal ke bawahnya tidak bisa sampai 35, tidak masalah. Misal minimal di 25, 20 gitu, masih oke gitu. Misal kalaupun 10 kayak tadi 10 itu masih oke, tetapi minimal di sini 35. Jadi kalau di sini cuma 5, menurut saya eman Pak, eman. Di sini cuma 5 itu eman. Karena apa? Kita nggak tahu Pak, potensi dari referral itu kita nggak tahu. Bisa saja Pak, bisa saja begini Pak Sultan. Oke, di sini misal nih, ya kan, yang kita share kan di sini. Di sini sepi. Di sini cuma ada 2. Nah, di sini cuma ada 1. Bisa saja, oke, tak gambar di sini. Misal ini subref gitu kan ya. Nah, misal di sini ternyata Pak, di sini ada 100. Oke, di sini ada 100. Misal nih, di sini ternyata yang join itu 100. Orang ini dia cuma bikin satu account 35 gitu. Dia punya channel Telegram yang besar misal gitu. Otomatis disebar, ketika disebar yang sini boom. Dan ini adalah jaringannya dari Pak Sultan misal. Nah, di sini Pak Sultan nanti pasti merasa kecewa. Wah,
Padahal ini orang ini adalah referral saya. Tapi karena ini adalah sudah nomor berapa berarti misal 35 ke sini ada 36, berarti akun ini nggak bisa dapat. Kenapa? Ini karena join depth-nya cuma 10, berarti cuma kedalaman 10. Nah, kita nggak tahu tuh sampai level kedalaman 35 yang ibaratnya gini, kalau kita bikin video di TikTok, kita nggak tahu itu trendingnya itu yang mana gitu, Pak. Nah, tiba-tiba kan bisa trending, nah seperti itu. Nah, sama dengan yang ada di sini, kenapa sampai 35 ya, menurut saya sih ke arah situ. Jadi kita belum tahu tuh nanti kita boomingnya itu yang ada di mana. Oke. Gini, Bagaimana? kalau saya boleh Silakan menambah. kalau mau menambah ya silakan Pak. Jadi kalau ini kita ibarat kata level ya. 35 akun ini kayak level. Jadi nanti kedalamannya sampai 35. Kalau ngambilnya cuma 5, nanti cuma 5 level saja. Tapi kalau nanti 35 ini akan maksimal. Lebih benar tadi seperti Pak Haidar sampaikan ya. Itu kita hitung-hitung. Lebih baik kita ngambil akunnya 35, satu wallet saja daripada cuma 5 wallet, 15, wallet 25 dan seterusnya. Ya memang lebih bagus itu 35 wallet. Tetapi tadi benar, ketika kita ya menyesuaikan lah ke ekonomi ke saat ini yang ada. Toh nanti sambil jalan ada rezeki tambah lagi bisa. Nanti yang penting ketika rekomendasi ada teman yang mau gabung direkomendasikan ID yang paling bawah gitu. Wallet yang paling bawah saja seperti itu, Pak. Oke, ada yang lain teman-teman? Mbak Yanti, monggo angkat tangan, monggo Mbak. Atau Mbak Devi. Atau ya Bu Devi Febriani. Ya, ya malam Pak. Malam. Selamat malam Bu. Ini saya mau tanya Pak, mau pastikan itu kan yang wallet pertama itu kita daftar di link apa ya upline kita lah gitu kan. Berarti yang akun pertama itu mensponsori akun kedua. Nanti akun kedua mensponsori akun ketiga. Begitu kira-kira Pak, tusuk sate gitu ya. Benar sekali, Bu. Oh, berarti sampai 35. Berarti bukan gini ya Pak, bukan yang akun wallet pertama itu mensponsori 35 semua gitu. Itu bukan ya Pak? Berarti ke Iya, bawah. ke bawah aja yang satu sponsori dua, sponsori satu, dan seterusnya gitu aja. Satu sponsori dua, dua sponsori tiga, seperti itu. Itu nanti akan maksimal kita, Bu. Kalau nanti langsung rekomendasinya yang utama kita semua 35 itu ke nomor satu semuanya, nanti larinya ke atas semuanya, Bu. Oh, begitu ya Pak. Oh, berarti Iya. memang sate ke bawah gitu. Berarti nanti yang kita sebar berarti link yang referral yang 35. Ya, yang 35 atau yang paling bawah. Kita nyampe katakan 20, nyampe 15, sudah ada mitra yang masuk, ya udah kita masukkan situ. Syukur kalau kita langsung 35 langsung seperti itu. Artinya link referralnya beda-beda berarti ya Pak. Berarti yang Ya. link satu ya beda-beda berarti kan Pak? Betul. Betul. Setiap wallet beda. Oke. Makasih Pak. Oke. Itu kayak sepertinya kayak yang tadi siang ya. Tadi siang ada yang melakukan seperti ini, Bu. Jadi dia ada wallet ke satu, nanti wallet dua, wallet tiga, wallet keempat gitu. Dia join dari referral wallet ke satu. Nah, kalau seperti ini, seperti yang disampaikan tadi tim moderator bahwa ini kurang optimal. Kenapa kurang optimal? Karena dia cuman dapatnya ini langsung referralnya cuma dapat ke sini. Sedangkan kalau misal tusuk sate seperti ini, ya kan? Misal ini daftar ke sini sampai ke 35, berarti yang paling bawah ini itu referralnya nanti bisa dapat benefit semua ke atas gitu. Oke. Silakan yang mau ada pertanyaan lagi, Bu Yanti Jombang, silakan kalau mau bertanya. Barusan angkat tangan. Halo, Assalamualaikum Pak Haidar. Tadi saya Waalaikumsalam. mencet mikrofon nggak bisa kebuka-kebuka.
Nggak apa-apa Bu, silakan. Saya mau tanya Pak, kita kan pakai token Pocket tuh. Token Pocket itu kan ada dompet HD. Apakah bisa Pak pakai dompet HD? Nanti kita kan buat wallet itu berkelompok. Apakah bisa? Oke, Terus bisa. kedua, Heeh, nah pertanyaan silakan, kedua, silakan. Oke. itu nanti kan token sebelum apa ya? Sebelum sudah habis, itu nanti sudah bisa dicairkan Kak, Pak. Kalau nggak usah nunggu 3 bulan lah. Apakah nanti kalau tokennya sudah habis itu apakah seumpama 1 bulan sudah habis itu apakah langsung bisa kita cairkan nantinya? Cuma itu Pak. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tadi kan mungkin dari moderator mau bantu jawab, silakan. Oke, untuk dompet hati iya Bu bisa. Nanti dari yang pertama dari dompet hati bikin aja dompet HD, nanti bikin aja secara kelompok, berarti langsung ditambah nanti kelompoknya jadi 34. Totalnya dengan akun utama itu nanti dapatnya jadi 35. Seperti itu Bu. Jadi dibikin dulu dompet HD-nya, setelah itu ditambahkan 34. Jadi total 35. Seperti itu. Itu nanti cuma satu frasa Bu. Jadi enak untuk nyimpannya, nggak perlu satu-satu. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan apa itu ketika nanti ini dalam misal nih seperti tadi Pak Haider sampaikan ini animonya sangat tinggi dan sebagainya. Untuk nantinya bagaimana 1 bulan sudah tembus. Nah, ini nanti kita nunggu kebijakan dari perusahaan ya, nunggu dari EVOS tersendiri. Jadi kita belum ada pengumuman terkait itu. Yang pasti bagaimana kita mendapatkan peluang ini secepatnya dan memaksimalkannya. Potensinya ini sangat luar biasa sekali. Ini jarang pernah ada dan mungkin ini tidak akan terjadi lagi. Artinya apa? Ini sama hanya kesempatan ketika BTC waktu pertama kali tahun 2009 dilaunchingkan juga membagi-bagikan seperti ini. Ethereum, BNB dan lain sebagainya, semua yang punya blockchain sendiri rata-rata mereka dulu membagikan koin, membagikan ini semua kepada kita. Nah, ini kesempatan bagi kita nih. Ya, semoga aja kita menjadi salah satu yang beruntung dengan adanya ini. Ini ada sebuah perusahaan yang sangat luar biasa, blockchain yang mana ini sudah memiliki blockchain sendiri, wallet sendiri, DEX sendiri, dan semua strukturnya yang sudah disampaikan tadi Pak Haidar sangat luar biasa. Proyek kedepannya juga sangat luar biasa. Ini insya Allah akan menjadikan salah satu alternatif pesaing daripada yang sudah besar itu. Jadi mari teman-teman segera ambil bagian dan bagaimana memaksimalkan mungkin kita kasih informasi ini kepada saudara, teman dan keluarga untuk sama-sama memanfaatkan peluang ini. Dengan berbagi, insya Allah cuan lebih kita dapatkan. Yang penting bagaimana asalkan gratis, gaspol tanpa rem. Siap-siap, monggo ada pertanyaan kembali. Oke, silakan kalau misal ada pertanyaan kembali dari teman-teman semuanya yang hadir. Pak Samsudin, silakan. Pak Samsudin, silakan. Silakan Pak Samsudin, mic-nya di open. Ya, makasih Pak atas waktunya. Oke, Pak. Yang saya Siap. tanyakan ini Pak, pada saat daftar itu kan kita umpamanya milih yang 35 wallet atau akun ya itu Pak? 35 akun, debt gitu. Akun ya. Nah, apakah itu dari 1 sampai 35 Wallet, itu masing-masing mempunyai apa namanya itu Pak? Kode atau gimana Pak? Sebentar.
Ini yang ditanyakan 35 itu yang 35 ke bawah ini Pak ya? Sebentar, Pak. Atau Ya, betul, Pak. 35 yang pilihan di sini? Kan saya kan daftar, Pak, Oke. milih yang 35, Pak. Oh, yang di sini DEP ini ya. Nah, jadi saya dapat Nah, 35 akun. Nah, apakah setiap akun itu mempunyai alamat wallet gitu, Pak? oh, oke. Yang pertama, ini kan Oke. satu wallet Pak ya. Ketika kita join kan satu wallet. Iya, Oke. Dari satu wallet ini kita milih 35 DEP. iya, Pak. Artinya kita bisa mendapatkan satu akun utama plus 35 akun referral di dalam Iya, sini, di dalam satu wallet. Artinya iya, berarti cukup hanya satu wallet, kita bisa mendapatkan 5.505 EVOS. Jadi cukup hanya satu wallet yang terkoneksi di sini, kita sudah bisa mendapatkan 5.505 EVOS. Itu Pak, kalau misal yang ditanyakan terkait dengan referral DEP ini ya, referral DEP kedalaman ini. iya. Nah, jadi gini, Pak, setelah saya cek Mm-mm. di akun saya itu kan pas mendaftarkan akun yang kedua, itu kan hanya di level 1 saja, Pak, yang terisi. Tadi sempat ada penjelasan saya dengar itu, jika Hmm. kita menaruh di bawah level terakhir itu, maka akan dapat semua sampai ke 35-nya, Pak. Bagaimana itu, Pak? Nah, jadi yang pertama perlu saya sampaikan biar kita satu frekuensi Pak ya. Ini Oke, adalah satu wallet, oke. Ini adalah satu wallet dengan isinya adalah 35 akun DEP. Ya, siap. dengan 35 akun DEP. Yang saya bicarakan di sini adalah kita memiliki 35 wallet dengan masing-masing di dalamnya itu ada 35 DEP atau 35 referral. Nah, itu Iya. seperti itu. Jadi kalau misal mau di-share, nah, misal cara buatnya gimana? Seperti tusuk sate, Pak. Jadi wallet pertama itu kan joinnya sponsornya dari leader. Wallet kedua joinnya itu sponsornya dari wallet satu. Wallet ketiga Ya. sponsornya dari wallet dua, wallet keempat, dan seterusnya sampai ke 35. Nah, wallet 35 ini yang kita share, yang kita bagikan. Misal nih, mau ngajak siapa, mau ngajak si A, si B, si C gitu. Ayo yang misal mau join, nah ini yang diajak di Instagram, Facebook, YouTube, WA gitu. Nah, itu dari wallet yang ke-35, Pak. Nah, dari Oleh, masing-masing wallet ini harus memilih 35 ini, Pak. Kenapa? Biar apa? Biar dapat reward dari referralnya. Kalau di sini milihnya cuma 5 misal, ya ya. otomatis di sini wallet satu misal wallet satu milihnya cuma 5, walaupun nyiapin sampai 35 di sini, itu dapatnya nggak maksimal. Kenapa? Di nomor 6, di wallet ke-6, wallet satu sudah tidak mendapatkan reward referralnya. Karena tadi milihnya depth-nya cuma 5, gitu, Pak. Hmm. Jadi Maaf, Pak, mungkin. Oke. Dep ini itu referral Dep ini menentukan eh, kita mau mendapatkan level referral berapa, kedalaman berapa gitu. Lalu kita di sini tulisnya 5, berarti sampai 5 ke bawah kita dapat reward. Kalau kita nulisnya di sini 10, kita mendapatkan sampai 10. Misal ada Hmm. orang ke-11 join di Ya. bawahnya, level pertama sudah tidak wallet pertama sudah tidak mendapatkan rewardnya. Seperti itu, Pak. Eh, mungkin saya belum connect ya, maaf, Pak. Mungkin bisa dibantu dari tim tim eh, Pak Joko, silakan. Ya, mungkin saya ulang aja, Pak. Oke, Mungkin oke, saya oke. yang salah penyampaian. Jadi saat saya tadi daftar pertama, Oke, itu kan saya milih yang 35, Pak. oke, udah betul. Nah, berarti saya dapat akun sebanyak 35 ya berarti, Pak ya. Betul. Nah, begitu saya mau mendaftarkan yang kedua, berarti Oke, saya harus mengambil link referralnya yang 35 ya, Pak. betul. Link referralnya dari wallet yang sebelumnya itu, Pak, ya maksudnya. Nah, itu Buk- untuk melihat link referralnya 35 itu di mana, Pak ya? Oke, jadi begini. Sebentar, saya share screen yang ini tadi ya. Yang ini tadi saya share screen. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Nah, di sini mana sih satu akun. Jadi dalam satu wallet itu hanya ada satu link referral, Pak. Heeh.
Jadi tidak ada yang namanya akun yang ke-36 itu link referralnya yang mana itu nggak ada. Jadi satu link satu ini satu yang ada di sini. Oke, ini kan tadi milihnya 35 Pak ya. Ya, ya Pak. Oke. Referral yang ada di sini itu cuma ada satu Pak. Jadi tidak ada referral yang ke-35. Kenapa? Karena semuanya 36 itu sebenarnya di dalam satu wallet. Seperti itu. Mas Seven Pri, Presiden mau bantu menjawab mungkin? Silahkan. Iya. Untuk yang ini Pak, untuk memang ketika akun kita harus bedakan wallet dan akun. Satu wallet itu bisa berisi 35 akun. Nah, tapi setiap wallet itu kita bisa sampai berapapun bisa. Sampai 1000 pun bisa walletnya bisa. Ya, jadi walletnya bisa sampai berapapun, tapi kita nanti bisa pilih antara maksimal karena di angka 35 itu saran kita. Karena apa? Kita melihatnya dari generasi apa deep kedalaman yang diberikan oleh EVOS ini cuma sampai 35. Jadi kalau kita pengen lebih daripada 35, ya mending kita referensikan ke yang 35 mulai lagi dari awal dan sebagainya seperti itu. Gitu Pak Samsudin. Iya. Ya, jadi gini Pak, tadi kan juga dijelaskan sama Pak Haidar, dalam satu wallet itu ada 35 apa? Dalam satu akun ada 35 wallet. Satu wallet 35 akun. Nah, 35 akun. Nah, supaya ini bisa mendapatkan semua 35 itu pada saat mensponsori, kan linknya cuma satu aja Pak. Berarti saya milih link itu aja ya, enggak harus yang ke-35 gitu. Ya, kalau ini ya, kalau dalam Bapak mau referensi mitra itu nanti pakai link itu saja. Kalau Bapak punya cuma satu wallet. Nah, berarti nantinya itu nanti misal Bapak mengenalkan si A, si B itu nanti berarti di level keduanya Bapak. C berada ketiga dan seterusnya sampai 35. Nanti tetap dapat bonus itu, tapi dari level dari level mitra. Tapi yang disampaikan kalau kita cloning 35 wallet berarti kita nambah sendiri Pak. Kita wallet pertama kita ngambil 35 akun, wallet kedua 35 akun lagi disponsori wallet pertama. Wallet ketiga disponsori wallet kedua, seperti itu Pak. Tapi kalau cukup satu saja ya nggak masalah, berarti nanti linknya, referralnya dari akun satu itu. Misal cuma punya 5 wallet ya dari 5 itu aja kita. Tujuannya apa? Biar nanti masuk kita dapat bonusnya maksimal seperti itu, Pak. Oh iya Pak, mungkin. Okay. Ya insya Allah Pak, mulai paham sudah Pak. Ya. Ya, kalau bahasanya MLM generasi lah Pak, bonusnya generasi seperti itu. Okay. Tadi kan gini Pak, saya tuh pada saat daftar pertama, saya kan daftar kedua pakai link saya. Begitu saya selesai daftar, saya cek di rewardnya itu, kan ada level di situ Pak, ada level 1 sampai dengan 35 kan? Ya. Nah, pada saat saya daftarkan akun saya yang kedua, yang terisi itu cuma di level 1 aja Pak. Yang di bawahnya masih kosong gitu. Ya, kan Pak, nanti di level 1 kalau yang kedua pasti masih di level 1 Pak. Berarti kan dari awalnya 35 kan jadinya 71 kan ya Pak? Iya. Ya, nah mesti referensi pertama masih di level 1 Pak. Baru setelahnya dari yang kedua itu Bapak sponsori lagi, baik Bapak sendiri atau orang lain. Nah, nanti di level 2-nya, Pak. 35 gitu. Iya. Saya kira tuh Pak, pada saat kita daftar pertama kan ada level 1 sampai 35 itu di reward saya lihat itu kan Pak. Nah, begitu kita daftarkan akun kedua, saya pikir tadi itu Pak terisi semua Pak, level yang di reward itu 1 sampai 35 itu. Ternyata enggak ya, satu-satu deh ya.
Ya, salah satu dari generasi, Pak. Jadi misalnya Bapak kenalkan si A, itu generasi pertamanya, level satunya. Bapak kenalkan si B, generasi keduanya. Si C, generasi ketiga, sampai nanti D, E, F, G, H. Seperti itu, Pak. Dan Oh, seterusnya sampai 35. ya. Oke? Ya, Dimengerti, terima Pak? kasih Pak. Terima kasih Siap, Pak Rizky, siap, Pak Haidar. Terima kasih banyak informasinya. siap. Yang lain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Ini ada pertanyaan, ada yang resen. Iin Mojokerto, Yos Maulana, silahkan. Mau yang mana dulu? Iya. Ingin Mojokerto mungkin? Silahkan yang mau tanya. Pak Yos atau Bu In? Oke. Ya, Ya. halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, mana Oh, ini? dua-duanya. Oh, Dua-duanya. dua-duanya. Oke, Bu In dulu, Pak Yos. Bentar ya, Pak Yos. Oke. Oke. Siapa dulu ini? Saya dulu. Ya, Bu In, monggo. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam. Gini, Nah, Pak. Ini kan untuk satu wallet kan bisa untuk 35 DEP akun ya, akun DEP ya. Nah, itu untuk tax itu kan otomatis satu akun satu HP ya. Lah, semisal saya bikin wallet lagi di HP yang sama, apa kita bisa atau kita nggak bisa ngerjakan tasnya aja gitu. Halo? iya, halo Bu. Silakan. Masa ada pertanyaan lagi selain Ya, itu? ya, sudah itu aja. Jadi yang saya Oke. pertanyakan itu kan wallet saya wallet HD. Nah, terus Mm-mm. saya mau bikin satu atau Boleh. dua atau tiga gitu. Terus kan untuk Oke. taxnya itu kan otomatis satu Facebook, satu YouTube kan cuma satu doang kok Pak kalau satu HP gitu loh. Itu Iya. jadi masalah enggak? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Pak Rizky mungkin mau bantu jawab yang terkait dengan tax. Untuk tas itu bisa di ini, Pak. Ibu bisa dilakukan maupun tidak. Jadi kalau mau melakukan tas nanti bisa, kalau memang kesulitan, biasanya memang kesulitan kalau dilakukan lewat browsernya di DAP ya. Itu nanti bisa dilakukan dengan browser biasa, Bu, Chrome biasa. Itu bisa dilakukan di sana. Nah, yang pasti berarti harus punya aplikasi Telegram, X, YouTube, Facebook dan lain sebagainya harus aktif. Kalau tidak di-download, kadang-kala nggak di-download mau melakukan tas, pastinya nggak bisa. Jadi seperti itu. Nah, ya artinya ini bisa dilakukan juga bisa tidak. Kalau dilakukan dapat, kalau tidak pun tidak ada masalah. Seperti itu kalau memang kesulitan.